Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat indah jikalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih buat hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengar, agar firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh coba merintangi, menghalangi, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang gereja yang sehat, ya, gereja yang sehat. Dan gereja itu bukan berbicara tentang gereja secara fisik bangunan, tetapi gereja itu yang kita bahas kemarin minggu yang lalu adalah gereja setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus adalah gereja Tuhan. Nah, gereja yang dimana di dalamnya ada Roh Kudus, sehingga firman Tuhan katakan kita adalah bait Roh Kudus. Dan kemudian gereja yang sehat. Bagaimana gereja yang sehat? Ya, saudara bisa melihat di video yang minggu lalu. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu gereja misioner. Gereja yang mempunyai satu misi. Gereja yang mempunyai satu gaya hidup adalah misi. Ya, sesuai dengan isi hati Tuhan adalah misi. Ya, kalau saudara kita bisa mengerti unek-unek, ya, unek-uneknya Tuhan. Apa sih kerinduan Tuhan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah misi. Gereja yang misioner. Nah, kali ini berbicara tentang ya dua-duanya. Gereja secara fisik bangunan, tetapi juga gereja secara individu anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang sekali lagi gereja yang kita bahas adalah gereja baik secara bangunan yang di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama, dan gereja yang adalah juga anak-anak Tuhan secara pribadi harus menjadi gereja yang misioner. Saudara garis bawahi kata harus. Anak-anak Tuhan dan gereja secara fisik di mana di dalamnya ada anak-anak Tuhan bersekutu bersama-sama harus menjadi gereja yang misioner. Gereja yang misioner adalah gereja yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, menangkap siapa sih inginnya Tuhan itu, keinginannya Tuhan itu apa sih? Gereja yang bisa menangkap, mengerti kehendak Tuhan dan kemudian melakukannya tentunya. Bukan hanya sekedar mengerti, nah, bukan hanya tahu apa sih keinginannya Tuhan, tetapi kemudian melakukannya. Nah, tentunya melakukan dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Kita bersyukur saudara, beberapa waktu yang lalu ya, gereja kita Tuhan menampakkan satu penglihatan. Ada yang mendapatkan satu penglihatan di mana Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Dan Tuhan memakai jubah yang lebar saudara, ya, dari kain sutra yang lembut, dan kemudian menaungi kita semua ada di dalam gereja yang sedang beribadah. Wah, ini sesuatu yang indah saudara. Artinya apa? Artinya gereja Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, dan Tuhan menaungi kita, menudungi kita, melindungi kita, anak-anak Tuhan yang bersekutu dan memuliakan Tuhan. Oh, luar biasa, ini sesuatu yang indah saudara. Dan itu harus menjadi satu kerinduan kita, anak-anak Tuhan. Ya, dalam setiap kali ibadah bukan ibadah yang kering, tetapi ibadah yang segar, ibadah yang ada satu gairah yang luar biasa, ya, ada satu antusias di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, di dalam merenungkan bersama-sama firman Tuhan, di mana kita menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Ini adalah gereja yang hidup, gereja yang sehat, dan sekaligus gereja yang misioner, saudara. Bukan gereja yang kering. Puji nama Tuhan. Dan seperti biasa, saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, bagaimana sih gereja misioner itu? Yaitu yang pertama, mengerti kehendak Tuhan.
Ya, tadi sudah saya singgung di awal tadi, mengerti, menangkap, dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting, saudara. Nah, kemudian yang pertama tadi saya katakan mengerti kehendak Tuhan. Di awal dari mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, tentunya melalui firman Tuhan. Apa pesan-pesan firman Tuhan yang ditekankan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, kepada gereja-gereja yang di dalamnya bersekutu anak-anak Tuhan. Saudara, saya pernah mendengar suatu statement seorang hamba Tuhan yang senior dari GSI, dari Gereja Sidang Jemaat Allah, mengatakan gereja yang tidak misioner adalah bukan gereja. Saudara, gereja yang tidak misioner adalah bukan gereja. Saya tidak tahu itu maksudnya apa ya. Artinya setiap gereja harus misioner. Puji nama Tuhan. Nah, yang pertama adalah mengerti kehendak Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan mengatakan demikian, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, perhatikan, yang menghendaki. Ya, saudara, kalau saudara punya Alkitab, kata yang menghendaki saudara garis bawahi, saudara stabilo, saudara, ini satu yang penting, saudara, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan baca pelan-pelan, saudara, supaya saudara benar-benar menangkap. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudara, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang diselamatkan, tidak terkecuali. Ya, baik mereka yang mempunyai agama apapun, kepercayaan apapun, baik mereka orang tua, orang muda, orang terpelajar ataupun tidak terpelajar. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, saudara, bersyukurlah jika kita sudah dipilih Tuhan, sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Tentunya Tuhan menginginkan supaya kita semua yang sudah dipilih, sudah diselamatkan. Yang saya selalu katakan, sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita kemudian apa? Langkah selanjutnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan memindahkan saya dari gelap kepada terang yang ajaib? Mengapa Tuhan memindahkan saya dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Ya, saudara, Tuhan menghendaki agar kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu apa? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudara, Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia tidak ingin satupun yang binasa. Di dalam 1 Petrus juga lebih jelas, di sana juga dikatakan, ya, Tuhan tidak menghendaki ada binasa, supaya semua memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Dan tentunya dipercayakan kepada kita, ya, dipercayakan kepada kita. Orang-orang sudah dipilih, orang-orang sudah diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Siapakah kita ini? Dipercaya oleh Tuhan, ya, dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, gereja yang misioner bisa menangkap kehendak Tuhan dan melakukannya. Gereja yang misioner, dia menangkap apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan dan kemudian dia melakukannya. Tadi saya katakan tentunya melakukan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan kekuatan daging kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepandaian kita, dengan melalui pimpinan Roh Kudus, melakukan kehendak Tuhan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu, kita akan sia-sia, ya, akan capek saja kalau kita hanya dengan kekuatan kita. Tetapi kalau itu dengan pimpinan Roh Kudus, tentunya kita akan indah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, segala daya dan upaya digunakan untuk dapat mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sekali lagi, segala daya dan upaya yang ada di gereja kita, secara pribadi maupun secara bersama-sama, harus digunakan untuk dapat mewujudkan, menyatakan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Dimulainya tentunya dengan memberitakan Injil
dengan berbagai-bagai cara. Wah, luar biasa. Dimulai dengan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan berbagai macam cara, saudara. Saya percaya, saudara, dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, dengan banyaknya media sosial yang bisa kita gunakan, saudara, ini adalah cara-cara Tuhan. Yang saya sering katakan, ini adalah cara-cara Tuhan untuk supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan sampai kepada segala bangsa. Firman Tuhan bisa diberitakan sampai kepada segala bangsa. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jikalau kita tidak menangkap itu dan kita tidak menggunakan segala media sosial yang ada untuk memberitakan Injil, melakukan kehendak Tuhan, maka iblisnya akan menggunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya berharap anak-anak muda yang saudara cepat menangkap dan mengerti tentang IT, saudara, ya, mari saudara gunakan benar-benar kemajuan teknologi, kemajuan media sosial ini untuk berbagai macam cara. Apa saja bisa kita beritakan, Injil kita bisa sampaikan melalui berbagai macam cara. Saudara masih ingat? Saya berharap saudara masih tetap terus mendoakan, ya, Pigora yang kita pasang, kalender-kalender kita bagikan, banner-banner yang kita pasang, yang di dalamnya ada ayat yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, luar biasa. Saya senang sekali, saudara, kalender itu ada di mana-mana. Ya, kita bagikan sengaja, bukan hanya jemaat, siapa saja, bahkan mereka yang belum di dalam Tuhan, di rumahnya selama 1 tahun, ayat itu ada terpampang di rumahnya. Ya, Pigora, ada banyak orang yang memasang di ruang tamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Ini suatu berita yang sangat indah yang bisa kita beritakan melalui berbagai macam cara. Saudara, saya bersyukur, saudara, hampir setiap pagi, saudara, setelah saya berdoa pagi, ya, saya biasa ada doa pagi bersama dengan jemaat dan kemudian saya lanjutkan istirahat sebentar, saya doa pribadi, kadang-kadang bisa 1 jam, 1,5 jam, dan kemudian saya membuat status, saudara. Ya, di WhatsApp, di WA itu status saya isi dengan ayat firman Tuhan yang kita sharingkan hari itu. Saya masukkan di status itu, saudara, ya, dan kemudian saya share, saudara, di grup WA, ya, bukan di grup WA, pokoknya saya share aja. Kemudian besoknya saya melihat, saudara, ada 120 orang, ada 125 orang yang membaca status saya. Dan saudara, yang paling menyenangkan apa? Dari 125 orang itu kurang lebih ada 25 orang yang setiap hari di saat saya kirim status itu, dia selalu membaca. Wah, puji nama Tuhan. Ada 20 orang sampai 25 orang mereka boleh mendengar Injil setiap hari. Dan saya berdoa sebelumnya, Tuhan, tolong Tuhan, biar melalui ayat firman Tuhan yang akan saya share melalui status ini, Tuhan, mereka sudah percaya Yesus akan semakin dikuatkan imannya, dan mereka yang belum percaya Yesus akan dijamah Tuhan, diselamatkan. Saudara, ini penting sekali. Oh, bersyukur kita bisa memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Dan hampir setiap hari ada 20 orang, 25 orang mendengar Injil itu. Kalau saudara mungkin zaman sekarang saudara bagi traktat atau bagi ayat firman kepada seseorang, mungkin dia bisa marah, saudara. Dia bisa marah, dia bisa menolak dengan berbagai macam cara. Tetapi melalui status, saudara yang menggunakan berbagai media sosial, silakan, saudara. Ada yang posting di Facebook, ya, di Instagram, silakan, saudara gunakan untuk semuanya memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Puji nama Tuhan. Dan saya kadang tumpangkan jari, saya berdoa buat mereka, ya, yang membaca. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, tinggal waktunya Tuhan saja, ya, kapan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu urusan Tuhan dengan dia. Tugas kita adalah memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Sekali lagi, saudara, jikalau kita tidak menggunakan peluang itu, iblis yang akan menggunakan, saudara. Iblis yang akan gunakan segala sarana media sosial untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saya tidak berbicara mereka yang di luar Tuhan, anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang tua yang tidak sedikit mereka jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena melalui media sosial. Saudara, hati-hati. Mari, saudara, gunakan semua media sosial ini
untuk memberitakan Injil. Biar firman Tuhan boleh sampai kepada segala bangsa. Puji nama Tuhan. Dimulai dengan apa? Memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Nah, bagian kedua lebih memperjelas saudara. Ya, bagian yang kedua adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, nanti saya akan ulang sedikit lagi. Yang bagian kedua adalah memberitakan firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, beritakanlah firman. Ya, garis bawahi kata itu saudara, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, beritakanlah firman. Siap sedialah apapun, ya, kondisi apapun juga, beritakan firman. Wah, luar biasa saudara. Sekarang ini kita bisa sambil duduk di rumah, ya, sambil merenung, kita bisa memberitakan firman dengan berbagai macam cara. Saudara, ya, kita tidak harus pergi ke satu tempat. Kita bisa, ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, saya tadi pagi saya melihat di televisi, saudara, sekarang sedang Kementerian Kominfo, saudara, Kementerian Kominfo ini sedang memperluas jaringan, ya, di mana-mana, di daerah-daerah yang terpencil supaya apa? Supaya mereka bisa memanfaatkan internet. Wah, ini suatu hari yang luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang perlu kita tangkap, saudara, berkaitan dengan kehendak Tuhan ini. Nah, saudara, kalau anak-anak Tuhan, gereja tidak menjadi gereja yang misioner, gereja yang tidak mengerti dan menangkap dan tidak menggunakan ini, saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai kita dikatakan bukan gereja, tetapi kita mau menjadi gereja yang misioner. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan dapat diberitakan melalui media sosial atau yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan, saudara. Nah, saudara, pada saat orang-orang membaca, firman Tuhan akan berbicara di dalam dirinya, menjadi satu rema, firman yang hidup, saudara, sehingga imannya timbul. Dan melalui firman Tuhan yang didengarnya itu, mereka bisa menjadi percaya Yesus dan diselamatkan. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudara. Kita berdoa supaya mereka yang membaca imannya timbul dan kemudian menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji nama Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian bagaimana seseorang mendengar satu puji-pujian saja yang dinaikkan, kemudian mereka bisa menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, suatu kali dia lewat di sebuah rumah, dan di rumah itu selalu memutar puji-pujian, dan dia mulai, terus tiba-tiba Roh Kudus berbicara pada dia, dan singkat cerita mereka akhirnya menjadi percaya Yesus. Ada juga yang kisah bagaimana mereka suatu kali sedang mengalami satu persoalan yang berat, masalah yang berat. Tiba-tiba dia sedang duduk merenung, kemudian dia menemukan satu sobekan kertas, dan dia baca, ternyata itu adalah ayat firman Tuhan. Dan kemudian firman ini berbicara di dalam dirinya, sehingga akhirnya mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Artinya, saudara, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah, saudara, firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Ya, dan tentunya doakan supaya mereka boleh mendengar firman itu. Dan firman itu menjadi firman yang hidup, menjadi satu rema yang membangkitkan imannya, sehingga mereka boleh mempercayai bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Saudara, sekarang ini ada banyak cara Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Nah, kalau suatu kali mereka merespon firman itu dari saudara datang kepada saudara, ya bimbing saja untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, supaya dosa-dosanya diampuni, dan kemudian mengundang Yesus untuk masuk di dalam hatinya, supaya mereka boleh diselamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Diawali tentunya dengan apa? Memberitakan firman Tuhan, supaya imannya timbul,
dan kemudian menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati. Sekali lagi musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha merintangi, yang berusaha menghalangi. Supaya apa? Supaya Injil tidak diberitakan. Supaya apa? Supaya orang tidak mendengar Injil, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Sehingga anak-anak Tuhan, mereka tidak punya beban untuk memberitakan Injil. Tidak ada punya beban untuk berdoa buat mereka yang belum di dalam Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau menjadi gereja yang misioner. Diawali dengan apa? Dengan mendoakan tentunya. Supaya orang-orang yang mendengar Injil, mendengar firman Tuhan melalui media sosial, melalui berbagai macam cara, mereka boleh diselamatkan. Saudara, saya bersyukur saudara sekarang ini ada banyak puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani yang mereka para pencipta lagu itu mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya itu di dalam pimpinan Roh Kudus mengutip ayat firman Tuhan, dan firman itu bisa dinyanyikan dan orang yang mendengar bisa dilawat oleh Tuhan dan kemudian dijamah Tuhan dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara, saya rindu sekali tentunya ini gereja kita juga menjadi gereja yang misioner. Mari saudara, biar kita semua bisa menangkap dan mengerti kehendak Tuhan dan kemudian melakukannya di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga, saudara, ya, penjangkauan jiwa untuk diselamatkan. Kalau kita tadi sudah memberitakan firman Tuhan dengan berbagai macam cara, nah kemudian kerinduan kita adalah bisa menjangkau jiwa supaya mereka bisa diselamatkan. Ya, supaya mereka bisa diselamatkan dan kemudian menjadi murid-murid Kristus, sama seperti kita menjadi murid-murid Kristus. Itu kerinduan kita. Itu adalah gereja yang misioner. Ya, ayat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, ayat yang tidak asing lagi, saudara. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kalau saudara melihat di dalam terjemahan yang lain dikatakan jadikanlah semua suku, ya, semua suku menjadi muridku. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, di Indonesia ini ada ratusan suku yang mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka belum, bahkan mungkin mereka belum pernah mendengar. Suku-suku itu belum pernah mendengar tentang Injil. Sehingga ini yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua suku yang belum dijangkau itu, yang belum mengenal Yesus itu, supaya mereka boleh menjadi murid Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, dalam penjangkauan jiwa untuk diselamatkan ini, ya, gereja kita mendirikan satu yayasan. Ya, saudara, nanti saya akan tampilkan fotonya yayasan itu, nanti saya akan sharekan ya melalui khotbah ini, saudara. Yaitu Yayasan Trisno Ayah Abadi. Ya, sekali lagi, Yayasan Trisno Ayah Abadi. Ya, artinya kasih Bapa yang kekal, menjadi sarana untuk apa? Menjangkau jiwa. Kalau tadi kita sudah memberitakan firman Tuhan dengan melalui media dan berbagai macam cara, figura, kalender, banner yang kita pasang, dan juga kita bisa bersaksi pada orang-orang yang lain yang kita bisa bertemu dan mereka mendengar juga tentang Yesus, tentang Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita mendirikan Yayasan Trisno Ayah Abadi. Ini adalah menjadi satu sarana untuk menjangkau jiwa. Tuhan sudah memberikan visi kepada saya yang saya sharekan kepada jemaat di GSJ Talitakub Malang ini, supaya kita semua bersama-sama ya berdoa untuk visi ini, untuk mewujudkan kerinduan Tuhan, supaya kita bisa melakukannya. Puji nama Tuhan. Yayasan Trisno Ayah Abadi ini bergerak di bidang sosial. Ya, sekali lagi bergerak di bidang sosial, yaitu untuk mendirikan panti ureda
ya, bergerak di panti Wreda atau panti jompo dan juga panti asuhan. Wah, luar biasa saudara. Visi ini sudah diberikan Tuhan pada saya, tentunya melalui saya sebagai Gembala Sidang, kurang lebih sudah hampir 10 tahun yang lalu saudara. Saya sudah doakan terus. Tetapi saya belakangan saya berpikir, kalau hanya doa terus tidak melangkah, bagaimana bisa terwujud ya yayasan itu. Kemudian saudara, saya mulai berdoa lebih lagi dan kemudian kita membentuk yayasan itu. Dan puji Tuhan ada beberapa saudara-saudara kita yang bersama-sama duduk di dalamnya. Nah saudara, Yayasan Tresno Ayabadi ini adalah yang pertama mempersiapkan menjelang akhir hidup, ya, mempersiapkan menjelang akhir hidupnya orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang menjadi percaya Tuhan Yesus dan kemudian dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Puji nama Tuhan. Nah, saya ingin jadikan penjelasan sedikit saudara. Panti Wreda ini, panti jompo ini, ya, bagi mereka yang tidak mampu saudara, bagi mereka yang tidak mampu bisa masuk silahkan tanpa dipungut biaya sepeser pun kalau memang mereka tidak mampu. Tetapi kalau mereka mampu ya silahkan memberikan kompensasi semampunya. Nah saudara, dan kemudian saudara, panti Wreda ini terbuka untuk semua agama, dari suku apa saja. Walaupun mereka belum percaya Tuhan Yesus ya, dari agama lain silahkan, monggo. Dan mereka mungkin juga tidak punya dana, silahkan ya. Tetapi tentunya keluarganya menandatangani surat pernyataan tidak keberatan jikalau orang tuanya atau kakek neneknya itu dibimbing secara Kristen. Nah saudara, kalau sudah ada surat pernyataan di atas meterai, silakan, tidak keberatan. Ya kami akan bimbing mereka yang belum di dalam Tuhan, kita bimbing sampai mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian saudara, melalui panti Wreda ini, panti jompo ini, orang-orang yang belum percaya Yesus dibimbing untuk menerima Yesus di saat masa akhir hidupnya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan kemudian dibimbing sampai mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia boleh percaya Yesus dan kemudian dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus sampai benar-benar mereka sudah siap untuk memasuki rumah yang kekal. Wah, puji nama Tuhan. Ini kerinduan kita saudara. Nah saudara, bukan hanya itu saja sebenarnya. Nanti kita bimbing juga di dalam masa-masa akhir hidupnya mereka masih tetap bisa melayani. Masih tetap bisa melayani Tuhan. Yaitu apa? Menjadi pendoa syafaat. Wah, kalau mereka masih bisa membaca, mereka sudah kita buatkan pokok-pokok doa syafaat. Mereka bisa mendoakan. Pokok-pokok doa itu berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Ya, saudara, banyak sekali bisa didoakan. Mereka akan kita bimbing di saat menjelang akhir-akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Bukan malah di saat menjelang akhir hidupnya dia menjadi orang tua yang suka marah-marah, ya, yang mudah tersinggung, yang ada sakit hati, ada kepahitan. Bukan itu saudara. Tetapi mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah siap di masa-masa akhir hidupnya. Dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia benar-benar masih bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bisa diajak peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, melalui apa? Melalui doa-doa yang dinaikkan, doa syafaat yang dinaikkan. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Masih ingat ya, saya masih ingat sekali buat mamanya Ibu Indrawati atau Ibu Tulus, saudara, yang belum lama dia bergabung dengan kita. Tetapi saya senang sekali satu kesaksian di saat menjelang akhir hidupnya. Dia katakan, tolong saya dibantu doa, saya didoakan. Itu Tuhan Yesus sudah menjemput saya. Waduh, sesuatu yang sangat indah. Saudara, kita semua akan merindukan hal seperti itu. Ya, di saat kita mau dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus sudah siap menjemput kita. Kita benar-benar sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena Tuhan ingin melihat bagaimana akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya. Apakah mereka masih tetap setia kepada Tuhan? Adakah aku dapati iman di bumi pada waktu aku datang? Nah, saudara, ini berbicara tentang kesiapan mereka
di masa-masa tua mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara kita semua berfokus pada yayasan ini saudara. Paling tidak saudara ikut mendoakan, ya, ikut mendoakan supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini dapat terwujud. Dan kedua saudara, yang kedua adalah memuridkan anak-anak suku terabaikan, ya, suku-suku yang belum dijangkau atau dikenal dengan STA, suku terabaikan. Saudara, tadi saya katakan masih ada ratusan suku-suku di Indonesia ini yang mereka belum dijangkau oleh Injil. Nah, saudara, ya luar biasa saudara. Kita akan mengadopsi anak-anak itu, ya, anak-anak balita dari sana, dari suku-suku itu, mungkin dari suku Kangean, ya, kita adopsi 1 atau 2 orang, dari suku Osing Banyuwangi, ya, dari suku Bawean, wah kita adopsi dan kemudian kita masukkan di dalam panti asuhan itu, ya, kemudian mereka balita saudara di bawah 5 tahun, ya, kita adopsi dan kemudian mereka kita muridkan. Supaya mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mau diutus ke dalam lingkungan mereka. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, mengadopsi anak-anak balita dari suku terabaikan atau suku yang belum dijangkau untuk dimuridkan. Dan kemudian memuridkan mereka sampai siap untuk melayani Tuhan. Dan kemudian mengutus mereka kembali melayani jiwa-jiwa di lingkungan suku asalnya. Puji nama Tuhan. Sampai mereka dapat atau menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa di sukunya masing-masing. Wah, luar biasa saudara. Jadi yayasan ini memang agak sedikit berbeda saudara. Ya, walaupun kita banyak melihat ada banyak panti jompo, ada banyak panti ureda, tetapi ini berbeda saudara. Benar-benar mempersiapkan mereka supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, kita mempersiapkan anak-anak, ya, murid-murid yang siap untuk diutus ke suku mereka masing-masing. Karena mereka berasal dari suku sana, ya, suku Kangean, suku Osing, suku Bawean, dan yang lain-lain saudara. Mereka sudah diperlengkapi sehingga diharapkan mereka dapat diterima oleh lingkungan mereka, sehingga mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, mari doakan saudara. Doakan semua apa yang menjadi kerinduan gereja kita, yang tentunya semua ini berasal dari Tuhan, ya. Visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita yang perlu kita gumuli dan terus kita lakukan. Kita akan melangkah saudara. Dan puji Tuhan, kita sudah melangkah mendirikan yayasan, ya, Yayasan Tresno Ayah Abadi ini. Dan puji Tuhan, ya, izin pendiriannya sudah ada dari Dirjen AHU, ya, Kemenhukumham. Wah, luar biasa. Sudah ada saudara, tinggal kita melangkah selanjutnya. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir saudara, janji Tuhan bagi gereja misioner. Janji Tuhan disediakan bagi gereja misioner, ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 12. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan, perhatikan, jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Memang ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Tidak lalai, walaupun banyak orang yang menganggap kelalaian, tetapi dia sabar memberikan kesempatan supaya gereja-gereja menjadi gereja yang misioner, ya. Jemaat yang misioner, dan kemudian gereja-gereja mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya supaya banyak orang yang bertobat, supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan tidak lalai, tidak pernah lalai Tuhan. Dia pasti akan menepati janjinya, menggenapi janjinya. Memang ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi saya percaya saudara, ya,
Tuhan juga tidak lalai menepati janji-janjinya yang lain bagi gereja yang mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, Dia pasti menepati janjinya untuk datang kembali. Haleluya. Membawa kita juga untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Wah, ini menjadi pengharapan kita bersama. Dia tidak lalai menepati janjinya bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, ya, saleh-salehnya memasuki langit dan bumi yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Janji yang lain, saudara, janji yang lain juga pasti akan digenapi bagi kita. Puji nama Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita, ya. Janganlah kamu khawatir, jangan takut. Banyak sekali, saudara, yang diberikan pada kita. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya itu pasti juga digenapi, karena Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Firman-Nya adalah ya dan amin bagi kita. Puji nama Tuhan. Hanya kita perlu bersabar, ya, untuk menanti janjinya Tuhan. Sabar seperti kita sabar menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Maka Tuhan, saudara, ingatkan pada kita terus berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Puji nama Tuhan. Sambil kita menjadi gereja yang misioner, ya, jemaat yang misioner, melakukan kehendak Tuhan, mewujudkan, menangkap kehendak Tuhan dan kemudian melakukannya. Tetapi kita juga perlu terus untuk menjaga supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Roh Kudus berikan kepada kita supaya kita benar-benar bisa hidup kudus bersama dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih, saudara. Kita percaya Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan memilih saudara. Tuhan memindahkan saudara dari gelap pada terang yang ajaib. Tuhan dulunya kita hamba dosa menjadi hamba kebenaran dengan satu tujuan yang besar, supaya kita masuk di dalam rencana Allah yang dahsyat, rencana Allah yang luar biasa bagi kita. Puji nama Tuhan. Andalkan Roh Kudus, ya. Gereja misioner yang mengandalkan pimpinan Roh Kudus, pasti semuanya akan digenapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa supaya gereja kami boleh menjadi bukan hanya gereja yang sehat, tetapi menjadi gereja yang misioner, jemaat yang misioner, yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami terus mau memberitakan firman Tuhan. Kami memberitakan Injil baik melalui berbagai media sosial. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengadakan media sosial, kemajuan teknologi ini untuk supaya Injil boleh diberitakan kepada segala bangsa, kepada segala suku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau media-media itu akan digunakan oleh iblis justru untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi kami mau media sosial ini untuk memberitakan kabar baik, supaya ada banyak orang yang mendengar dan imannya timbul dan kemudian diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat visi yang Tuhan berikan kepada kami, pada gereja di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui Yayasan Tresno Ayah Abadi yang bergerak untuk panti jompo atau panti wereda, yang mempersiapkan orang-orang baik yang belum percaya Tuhan maupun yang sudah percaya Yesus, untuk mereka siap memasuki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, dan juga kami ingin hidup Tuhan memuridkan anak-anak dari suku terabaikan, suku-suku yang belum dijangkau, dengan cara mengadopsi mereka, memuridkan mereka dan mengutus mereka kembali di tengah-tengah suku mereka, supaya mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa dari suku-suku mereka berasal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya bahwa janji-Mu Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya, baik janji tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua maupun janji-janji yang lain. Janji penyertaan-Mu, janji perlindungan-Mu, janji Tuhan akan memimpin kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Kami sangat percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kali lagi, biar firman Tuhan ini akan sampai kepada banyak orang dan mereka boleh mendengar dan mereka boleh dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah,
ada 3 pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengulang saja pengumuman yang lalu. Ya, untuk sementara ini, mohon maaf yang sepuh-sepuh ya, hanya bisa ibadah sementara ini, yaitu hanya minggu pertama pada saat perjamuan kudus. Ya, kita bertahap ya. Sementara pada saat perjamuan kudus minggu pertama, silahkan yang lanjut usia 13 tahun ke atas, tidak terbatas usianya, selama Bapak Ibu sehat, ya, tidak sedang sakit, silahkan hadir di dalam perjamuan kudus. Nah, kemudian di minggu kedua, ketiga, dan keempat sementara belum. Ya, kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa tanggal 26 September dalam ibadah raya sore hari akan diadakan Hari Nasional Kaum Wanita. Nah, Hari Nasional Kaum Wanita, dan di dalam Hari Nasional Kaum Wanita itu akan diadakan lomba memasak dan menghias, bahannya dari tahu ya, senilai 15.000 maksimal. Dan kemudian tanggal 26 sore itu ya, jam 5 sore ibadahnya sudah kumpulkan, dibawa ke gereja, dan nanti akan dinilai. Semua yang membuat akan mendapatkan hadiah. Di samping ada yang mendapatkan hadiah 1, 2, 3 tentunya, ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara, ya, ini ada satu kelonggaran juga ini ya. Tanggal 26 September itu yang sepuh-sepuh juga boleh hadir, khususnya kaum wanita ya, karena mereka akan merayakan hari nasional bersama-sama kaum wanita yang lain. Silakan yang merasa kaum wanita muda dan yang sepuh, silakan hadir untuk khusus tanggal 26 September itu ya, karena ini adalah hari spesial kaum wanita. Jadi diberikan dispensasi untuk bisa hadir, tetapi tentunya yang sehat dan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Nah, puji Tuhan. Nah, kaum pria juga akan mengadakan hari nasional kaum pria, rencananya bulan November. Nah, kaum pria mengajak untuk setiap keluarga mengirimkan fotonya. Foto apa? Foto mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu apa? Mesbah keluarga itu bapak, ibu, dan anak ya. Kemudian sedang berdoa bersama-sama, di mana di dalamnya ada puji-pujian, ada doa, ada firman yang direnungkan bersama-sama. Kemudian difoto, srek, nah, dikirimkan. Wah, jadi kaum pria ingin mengajak supaya setiap keluarga ada mesbah keluarga, di mana Tuhan hadir di dalam persekutuan itu. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hadir. Nah, saudara, saya bersyukur sudah banyak yang mengirimkan foto-fotonya, foto mesbah keluarga. Silakan keluarga-keluarga yang belum untuk segera mengirimkan. Pak, kami tidak ada bapak, Pak. Ya, bapak sudah ada. Silakan ibunya dengan anak-anak, enggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Bisa bersama-sama. Puji nama Tuhan. Tetapi tentunya bukan hanya untuk foto saja. Tentunya berlanjut ya, supaya terus setiap saat ada mesbah keluarga di rumah saudara. Terserah saudara mau pagi hari, siang hari, sore atau malam hari, terserah kesepakatan di dalam keluarga itu. Puji nama Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, saya mau mengingatkan bahwa supaya terus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jaga ya, dan kita tunjukkan bahwa kita mau disiplin tentang protokol kesehatan, supaya kita anak-anak Tuhan ya, khususnya jemaat GCI Talitakum, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin saudara, di saat saudara ada acara, kok yang lain nggak pakai masker, saudara tetap pakai masker aja ya. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi contoh yang baik. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.